Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik. Mana diantaranya? Ekonomi Hari ini kita masuk ke bab 3 tentang ketenagakerjaan. Sudah Bapak tulis, mudah-mudahan terbaca karena videonya habis. Untuk ketenagakerjaan bab 3 dibagi 3 sesi. Satu ketenagakerjaan yang hari ini. Kemudian sesi berikutnya adalah pengangguran dan terakhir sistem up. Untuk ketenagakerjaan ini ada 5 poin subpokok bahasa, yaitu pengertian. Pengertian 2 ya. Ada ketenagakerjaan, kemudian tenaga kerja. Berikutnya kedua jenis-jenis tenaga kerja. Ketiga angkatan kerja, dan 4 kesempatan kerja. Kelima hubungan penduduk dengan tenaga kerja dan pengangguran. Itu hari ini yang akan kita bahas bersama-sama. Kegiatannya tidak jauh dari literasi numerasi. Yang melakukan literasi saya dan juga terutama kalian. Pada dasarnya belajar itu adalah siswa. Dia mengarahkan dan memfasilitasi. Oke, siap? Ekonomi? Bikin asik. Kita akan bahas tentang ketenagakerjaan bab 3. Ada 5 subpokok bahasan ya tadi itu. Cung, siapa yang mau menjelaskan tentang ketenagakerjaan dan tenaga kerja dari sisi pengertian? Cung. Ya, kamu silakan. Ya. Pengertian ketenagakerjaan. Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu kita lanjut masih tentang pengertian tenaga kerja. Siapa? Kamu siapa namanya? Ya, silakan Alisa. Tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Terima kasih. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja, tingkatan provinsi angkatan kerja digunakan rumus berikut. Kita memasuki bagian subpokok bahasan kelima, yaitu hubungan penduduk dengan tenaga kerja dan pengangguran. Silakan. A. Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1. Tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. 2. Bukan tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Anak-anak dan lansia atau lanjut usia termasuk dalam kelompok ini. B. Tenaga kerja dibagi lagi menjadi 2 kelompok atau usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 1. Angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja atau usia 15 sampai dengan 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan. 2. Bukan angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan kerja. Contoh pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Terima kasih.
C. Angkatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 1. Pekerja employment, yakni kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. 2. Pengangguran, unemployment, yakni kelompok angkatan kerja belum mendapat pekerjaan. D. Pekerjaan employment dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pekerja penuh, full employment, yakni pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria berikut. Lama kerja minimal 40 jam per minggu. Besar pendapatan minimal sama dengan UMR, upah minimum regional. Jenis pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Ya. Jadi itulah penjelasan tentang ketenaga kerjaan, mulai dari pengertian, jenis, kemudian angkatan kerja, kemudian kesempatan kerja, dan yang terakhir hubungan penduduk dengan tenaga kerja dan pengangguran. Nah, nanti setelah ini kita sambung ke sesi yang kedua, yaitu pengangguran. Tadi sudah disinggung sedikit oleh teman kamu yang terakhir. Siapa tadi namanya? Yang terakhir berdua? Iya. Ya, selesai sudah pembahasan